Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fibi Kristina dengan NIM 180291006, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi matematika sekolah untuk jenjang SMP atau MTS kelas 8 semester genap, yaitu mengenai lingkaran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu sudah pernah melihat benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti lingkaran. Contohnya jam dinding, lalu hula hoop. Ini saya akan gambarkan sebuah lingkaran. Nah, definisi dari lingkaran adalah himpunan titik-titik yang membentuk lingkungan tertutup, di mana titik-titik pada lingkungan tersebut berjarak sama terhadap satu titik tertentu, dan titik tertentu itu disebut sebagai titik pusat lingkaran. Nah, jadi jika kita ambil sebuah titik yang ada pada lingkaran ini, garis lingkungan ini, maka jarak titik tersebut terhadap titik pusatnya adalah selalu sama. Misalkan kita ambil titik B, maka jaraknya terhadap A sebesar R. Lalu jika kita ambil titik baru di sini, titik C, maka jaraknya terhadap titik A juga sebesar R. Selanjutnya kita masuk mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, jadi ada 8 unsur-unsur dari lingkaran. Nah, yang pertama titik pusat. Nah, titik A pada lingkaran ini dikatakan sebagai titik pusat lingkaran. Nah, jadi titik pusat itu merupakan titik yang terletak tepat di bagian tengah lingkaran. Nah, seperti yang terlihat, titik A ini terletak tepat di tengah lingkaran. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu jari-jari lingkaran. Nah, seperti yang terlihat, ruas garis AC yang berwarna merah ini, inilah yang dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Nah, jadi jari-jari lingkaran itu merupakan ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Nah, di sini terlihat ada titik C dihubungkan oleh sebuah garis dengan titik pusat, yaitu titik A. Nah, selanjutnya unsur yang ketiga yaitu diameter. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, ruas garis DE itu dinamakan diameter lingkaran. Nah, jadi diameter lingkaran ini merupakan ruas garis yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Selanjutnya, unsur selanjutnya yaitu busur lingkaran. Nah, seperti yang terlihat, bagian yang berwarna merah ini disebut sebagai busur lingkaran. Nah, jadi busur lingkaran itu merupakan kurva lengkung yang berhimpit dengan lingkaran. Nah, seperti yang terlihat, yang berwarna merah ini dia berhimpit dengan lingkaran. Kurva berwarna merah ini berhimpit dengan lingkaran. Selanjutnya ada tali busur. Nah, garis yang berwarna hijau ini, ruas garis FG ini dinamakan tali busur lingkaran. Nah, jadi tali busur lingkaran itu merupakan ruas garis yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran. Nah, berbeda dengan konsep diameter sebelumnya, jika diameter merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Sedangkan tali busur dia juga menghubungkan dua buah titik pada lingkaran, tetapi dia tidak harus melalui titik pusat lingkaran. Nah, lalu jika demikian tentu muncul pertanyaan, apakah diameter ini merupakan tali busur yang terpanjang pada lingkaran? Nah, maka jawabannya adalah iya. Diameter merupakan tali busur yang terpanjang dalam sebuah lingkaran. Selanjutnya ada unsur apotema. Nah, seperti yang terlihat, ruas garis yang berwarna merah inilah yang disebut apotema, yang merupakan salah satu unsur dari lingkaran, di mana apotema itu merupakan ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik pada tali busur, di mana ruas garis tersebut tegak lurus
dengan tali busur. Nah, seperti yang terlihat, ruas garis merah ini menghubungkan titik pusat dengan sebuah titik pada tali busur, dan ruas garis ini tegak lurus dengan tali busur FG. Seperti yang terlihat, yang garis merah ini tegak lurus dengan garis yang berwarna hijau. Nah, selanjutnya ada unsur lingkaran yaitu juring. Nah, seperti yang terlihat, daerah yang berwarna merah inilah yang disebut sebagai juring lingkaran. Nah, jadi juring lingkaran itu merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 busur lingkaran. Nah, di sini terlihat ada 2 buah jari-jari yang membatasi daerah juring ini, yaitu jari-jari AC dan jari-jari AB. Lalu ada 1 busur lingkaran yang membatasi daerahnya, yaitu busur BC. Nah, selanjutnya ada unsur tembereng. Tembereng itu merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, seperti yang terlihat, tembereng ini dibatasi oleh tali busur FG dan busur FG. Jadi, tembereng ini merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Selanjutnya kita masuk kepada keliling lingkaran. Nah, jadi keliling lingkaran itu merupakan jarak dari satu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula. Nah, jadi misalkan di sini ada titik B, maka keliling lingkaran ini adalah jarak dari titik B ini dalam satu putaran kembali lagi ke titik B. Nah, rumus yang kita gunakan untuk menghitung keliling lingkaran ini yaitu keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R, di mana R adalah jari-jari lingkaran dan Pi bernilai 22/7 atau 3,14. Selanjutnya mengenai luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu merupakan luas daerah yang ada di dalam lingkaran. Nah, jadi luas lingkaran itu luas daerah yang ada pada lingkaran ini. Nah, rumus yang kita gunakan untuk menghitung luas lingkaran itu adalah luas sama dengan Pi dikali R kuadrat. Nah, di mana R itu merupakan jari-jari lingkaran dan Pi bernilai 22/7 atau 3,14. Selanjutnya kita masuk hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sudut pusat dan sudut keliling dari lingkaran. Nah, yang pertama saya akan gambarkan sebuah lingkaran. Lalu saya tambahkan sebuah titik di sini. Lalu setiap titik saya hubungkan dengan garis seperti ini. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, CAB inilah yang dikatakan sebagai sudut pusat lingkaran. Nah, jadi sudut pusat lingkaran itu merupakan daerah sudut yang dibatasi oleh 2 jari-jari lingkaran, dan titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Nah, seperti yang terlihat, titik sudutnya ini merupakan pusat lingkaran, titik pusat lingkaran. Selanjutnya untuk sudut keliling. Nah, untuk sudut keliling, definisi dari sudut keliling itu yaitu sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berhimpit dengan satu titik pada lingkaran. Nah, di sini saya akan berikan contoh sebuah sudut keliling. Saya tambahkan sebuah titik di sini, lalu di sini, lalu saya hubungkan dengan garis seperti ini. Nah, seperti yang terlihat di sini kita peroleh sebuah sudut
yang besarnya 26,6 derajat. Nah, sudut CDE inilah yang dikatakan sebagai sudut keliling lingkaran. Nah, dimana terlihat kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusat. Dan titik pusatnya berhimpit dengan satu titik pada lingkaran. Nah, seperti yang terlihat. Nah, jadi CDE ini disebut sebagai sudut keliling lingkaran. Nah, lalu bagaimana hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran ini? Nah, yang pertama, bagaimana jika sudut keliling menghadap busur yang sama? Nah, di sini saya akan coba tambahkan satu buah sudut keliling lagi. Saya tambahkan titik di sini. Saya tarik garis untuk membuat sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur CE. Lalu kita lihat ukuran sudutnya. Nah, seperti yang terlihat bahwa dua buah sudut keliling ini yang menghadap busur CE ini memiliki besar yang sama, yaitu 26,6 derajat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa jika ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka akan memiliki besar sudut yang sama pula. Nah, seperti yang terlihat, CDE menghadap busur CE. Lalu sudut keliling CFE menghadap busur CE juga. Nah, besar sudut kelilingnya adalah sama, yaitu 26,6 derajat. Selanjutnya, bagaimana jika ada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama? Nah, seperti ini. Di sini sudah ada satu buah sudut pusat, yaitu CAB. Lalu saya tambahkan sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat, yaitu sudut CDB. Nah, di sini kita akan lihat masing-masing sudutnya besarnya berapa. Nah, untuk sudut pusat besarnya adalah 90 derajat. Nah, lalu untuk sudut kelilingnya besarnya adalah 45 derajat. Nah, berdasarkan ini maka kita dapat simpulkan bahwa jika ada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama seperti ini, maka besarnya sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Nah, terlihat di sini sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut kelilingnya, yaitu 2 kali 45 derajat, makanya diperoleh 90 derajat. Lalu selanjutnya ada segi 4 tali busur. Nah, segi 4 tali busur ini adalah segi 4 yang titik-titik sudutnya terletak pada lingkaran. Nah, di sini saya akan berikan contoh. Pertama, saya akan buat sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran yang berpusat di titik A, lalu saya akan lukis segi 4 tali busurnya. Yang pertama, saya akan tambahkan titik di sini, lalu di sini, dan di sini. Lalu setiap titik saya hubungkan dengan garis. Nah, inilah yang dikatakan sebagai segi 4 tali busur. Nah, dimana titik-titik sudutnya, keempat titik sudutnya ini terletak pada keliling lingkaran. Nah, untuk segi 4 tali busur ini, nah, untuk sudut yang saling berhadapan, titik sudut C dan titik sudut F ini, jika kita jumlahkan besar sudutnya, nanti akan berjumlah 180 derajat. Nah, jadi dalam segi 4 tali busur ini, jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Nah, sekarang kita akan cek apakah dia benar 180. Kita akan buktikan. Untuk sudut ECD besarnya adalah 90 derajat. Nah, kita lihat untuk sudut EFD besarnya adalah 90 derajat. Nah, jika kita jumlahkan,
sudut C dan sudut F ini, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, jadi benar bahwa jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, begitupun untuk ini sudut E. Nah, begitupun untuk sudut E. Itu 90 derajat. Dan untuk sudut D juga 90 derajat. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya 180 derajat. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai panjang busur dan luas juring. Nah, di sini sudah ada sebuah contoh lingkaran. Di sini ada busur BC, lalu ada juring CAB, dan ada sebuah sudut pusat yang besarnya 135,4 derajat. Nah, untuk menghitung panjang busur BC ini, kita menggunakan persamaan panjang busur dibagi dengan keliling lingkaran sama dengan besar sudut yang menghadap ke busurnya, yaitu di sini 135,4 derajat dibagi dengan 360 derajat, yaitu sudut satu lingkaran. Lalu untuk menghitung luas juring lingkaran ini, luas CAB ini, kita menggunakan persamaan luas juring dibagi dengan luas lingkaran sama dengan sudut pusat, yaitu di sini 135,4 derajat dibagi dengan 360 derajat, yaitu sudut untuk satu lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke topik garis singgung lingkaran. Nah, jadi garis singgung lingkaran ini merupakan garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Nah, di sini saya akan berikan contoh sebuah garis singgung lingkaran. Pertama-tama saya akan gambarkan sebuah lingkaran. Nah, di sini sudah ada sebuah lingkaran yang berpusat di titik A. Lalu saya akan lukis sebuah garis singgung untuk lingkaran ini. Nah, seperti ini. Di sini sudah terlihat ada sebuah garis yang memotong lingkaran A ini di titik C. Nah, garis inilah yang dikatakan sebagai garis singgung lingkaran. Nah, di mana terlihat bahwa garis ini memotong lingkaran A ini di satu titik, yaitu titik C. Lalu garis ini tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Nah, kita buktikan bahwa garis ini tegak lurus dengan jari-jari ini dari titik potong C ini. Di sini kita akan lukis garis tegak lurus dari pusatnya ke titik C ini. Nah, terlihat bahwa garis singgung ini dia tegak lurus dengan jari-jari lingkaran di titik singgungnya. Nah, jadi garis inilah yang dikatakan sebagai garis singgung lingkaran. Nah, jadi saya tegaskan kembali bahwa garis singgung lingkaran itu merupakan garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Selanjutnya kita masuk ke topik garis singgung persekutuan dua buah lingkaran. Nah, sebelumnya kita sudah bahas bahwa garis singgung lingkaran itu merupakan garis yang memotong lingkaran di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran di titik persekutuannya. Nah, selanjutnya ada garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, garis singgung persekutuan ini merupakan garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Nah, jadi karena ia menyinggung dua buah lingkaran sekaligus, maka ia dikatakan sebagai garis singgung persekutuan. Nah, garis singgung persekutuan ini ada dua macam. Yang pertama ada garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, dan yang kedua ada garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, langsung saja yang pertama garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Di sini saya akan berikan sebuah contoh garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Sebelumnya saya akan gambarkan sebuah lingkaran. Untuk lingkaran pertama, lalu ini untuk lingkaran yang kedua. Nah, selanjutnya saya akan lukis garis singgung untuk kedua buah lingkaran ini.
Nah, di sini terlihat ada 4 buah garis singgung persekutuan 2 buah lingkaran. Nah, di sini yang merupakan garis singgung persekutuan dalam adalah garis yang ini. Garis yang ini. Nah, yang ini bukan. Untuk tidak membingungkan, akan saya hilangkan. Nah, tinggal 2 buah garis singgung persekutuan dalam 2 lingkaran. Nah, selanjutnya kita tentukan titik singgungnya. Untuk lingkaran pertama dengan garis singgung ini, kita peroleh titik singgungnya ada titik I. Lalu lingkaran kedua, kita peroleh titik singgungnya adalah titik J. Nah, untuk tidak membingungkan, kita pilih satu buah garis singgung persekutuan dalam saja. Yang garis singgung persekutuan dalam yang ini kita hilangkan. Nah, karena kita sudah menemukan titik singgung untuk dua buah titik singgung untuk lingkaran ini, maka agar tidak terlalu panjang garisnya, maka akan kita ganti titik garis singgungnya supaya lebih pendek. Kita hubungkan 2 buah titik ini dengan garis. Nah, seperti ini terlihat. Nah, inilah garis singgung persekutuan dalam 2 buah lingkaran. Lalu ada jarak antara titik kedua titik pusat lingkaran, kita hubungkan. Lalu ada jari-jari lingkaran yang pertama, jari-jari lingkaran yang kedua. Nah, untuk tidak membingungkan, kita hilangkan objek ini supaya tidak membingungkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini kita beri nama, yaitu A. Kita tampilkan labelnya. Lalu garis singgung ini kita beri nama D. Nah, lalu jari-jari lingkaran pertama kita beri F besar. Lalu untuk jari-jari lingkaran kedua kita beri F kecil. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menghitung panjang dari garis singgung persekutuan dalam 2 lingkaran ini? Nah, di sini kita simbolkan bahwa garis singgung persekutuan dalam 2 lingkaran ini adalah D. Lalu jarak pusatnya ada A, jari-jari lingkaran pertama R besar, dan jari-jari lingkaran kedua R kecil. Nah, rumus untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam ini yaitu kita menggunakan rumus D sama dengan akar dari A kuadrat dikurang jumlahkan R besar dengan R kecil lalu dikuadratkan. Nah, jadi D sama dengan akar dari A kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Nah, itulah rumus untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam 2 buah lingkaran. Singgung persekutuan yang kedua yaitu garis singgung persekutuan luar 2 buah lingkaran. Nah, di sini saya akan memberikan contoh garis singgung persekutuan luar 2 buah lingkaran ini. Pertama, saya akan gambarkan sebuah lingkaran. Untuk lingkaran pertama dan sebuah lingkaran untuk lingkaran yang kedua. Nah, lalu saya gambarkan garis singgung untuk kedua buah lingkaran ini. Nah, di sini terlihat ada 4 buah garis singgung persekutuan untuk 2 buah lingkaran ini. Nah,
Lalu yang manakah yang merupakan garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran ini? Nah, di sini saya akan tunjukkan yang merupakan garis singgung persekutuan luarnya. Nah, dua buah garis singgung inilah yang dikatakan sebagai garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran. Nah, untuk tidak membingungkan, saya akan hilangkan tampilan objek ini. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kita cek titik singgungnya terletak di bagian mana. Nah, untuk lingkaran yang pertama kita ambil dengan garis singgung yang pertama ini. Nah, diperoleh titik singgungnya yaitu titik K. Lalu untuk garis singgung yang kedua, nah titik singgungnya yaitu di sini, titik L ini. Nah, supaya tidak membingungkan kita pilih satu buah garis singgung persekutuan luarnya. Yang ini kita hilangkan. Lalu karena garis ini terlalu panjang, maka saya akan membuat dua garis baru. Karena di sini kita sudah menemukan titik singgungnya, maka akan mudah bagi kita untuk melukiskan garis singgung persekutuan luarnya. Nah, sudah hilang seperti ini. Lalu kita kis garis singgung yang baru supaya tidak sepanjang yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini ada jarak antara pusat kedua lingkaran. Nah, kita hubungkan. Lalu jari-jari lingkaran yang pertama dan jari-jari lingkaran yang kedua. Nah, untuk lebih mudahnya kita dalam menyebutkannya, maka setiap garis ini kita beri simbol sama seperti garis singgung persekutuan dalam sebelumnya. Ini kita beri label A. Lalu garis singgung persekutuan luarnya juga kita beri simbol D. Lalu untuk jari-jari lingkarannya kita beri simbol atau lambang label L besar. Lalu untuk jari-jari lingkaran kedua kita beri label dengan nama R kecil. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini tampilan dari garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran. Di sini ada jari-jari lingkaran pertama R besar, jari-jari lingkaran kedua R kecil, jarak antara kedua pusat lingkaran itu A. Nah, untuk penyimbolan ini tidak harus selalu seperti ini. Teman-teman boleh menyimbolkannya dengan simbol lain, misalnya AB atau PQ atau apa. Yang penting konsepnya tidak berubah. Simbol boleh saja berbeda-beda. Untuk setiap buku ditemukan ada simbol yang berbeda, namun konsepnya sama. Nah, selanjutnya untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan luar ini, rumus yang kita gunakan yaitu di sini kita menyimbolkan garis singgung persekutuan luarnya adalah D, sehingga rumus untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan luarnya menjadi D sama dengan akar dari jarak antara kedua pusat lingkaran yaitu A dikurang dengan R dikurang R kecil, R besar dikurang R kecil. Nah, jadi rumus untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ini yaitu D sama dengan akar dari A kuadrat dikurang R dikurang R dikuadratkan.
Sekali lagi, rumus untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran di sini yaitu D sama dengan akar dari A kuadrat kurangkan jari lingkaran kedua R dikurang R kecil dikuadratkan. Nah, sekian materi mengenai lingkaran dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.